Krisis yang disebabkan oleh konflik Rusia-Ukraina memperburuk kondisi ekonomi dunia setelah perlahan pulih dari pandemi COVID-19, terlebih upaya dalam pengentasan kemiskinan ekstrim. Data yang didapatkan dari Survei Sosial Ekonomi Nasional menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin ekstrim nasional berjumlah 10,87 juta jiwa per Maret 2021. Proses pengentasan kemiskinan ekstrim tentunya tidak bisa dilakukan dengan hanya satu langkah ajaib. Dibutuhkan sinergi antara solusi jangka pendek dan jangka panjang agar usaha menekan kemiskinan berlangsung secara berkelanjutan. Social assistance diperlukan sebagai opsi jangka pendek, berupa transfer uang, barang, atau jasa yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat miskin atau tidak mampu yang diperlukan sebagai jaring pengaman. Dalam realitanya, temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan mencatat kesalahan dan maladministrasi penyaluran bansos yang menyebabkan kerugian negara sebesar 6,9 triliun. Kesempatan penyalahgunaan dan korupsi dari program penyaluran bantuan sosial tersebut tentunya akan semakin besar karena data tidak terintegrasi. Dalam jangka panjang, perlu adanya kebijakan yang memperluas lapangan kerja, berbasis industri padat karya, dan minim persyaratan akademis, mengingat masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan rendah. Oleh karena itu, dibutuhkan keseriusan pemerintah untuk terus mengupayakan integrasi data bantuan sosial terpadu, serta mendorong investasi industri padat karya demi mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrim hingga 0% dan pembangunan ekonomi yang lebih merata. Guna menghadapi dua permasalahan incumbent terbesar dalam pelaksanaan program-program bantuan sosial di Indonesia saat ini, yaitu targeting yang kurang akurat serta absensi sifat komplementaritas antar program, salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah pengintegrasian program-program tersebut menjadi satu. Mengingat lingkungan populasi Indonesia yang besar dan kompleks, targeting sering menjadi masalah berdasarkan penelitian-penelitian untuk program bantuan sosial. Ada pula kecenderungan inclusion dan terutama exclusion error dalam penyaluran bansos sehingga banyak masyarakat layak yang tidak mendapatkan dan sebaliknya. Maka dari itu, kami menawarkan solusi yang digagaskan oleh Nugroho et al. Pada 2021, yakni mengintegrasikan semua program-program bantuan sosial ke dalam program Keluarga Harapan atau PKH. Kami memilih PKH karena program tersebut bersifat paling agresif dengan 72,6% dari dana bantuan diterima oleh 4 desil terbawah masyarakat miskin. Dalam skenario ini, program-program selain PKH akan diliburkan dan dana dari program-program tersebut akan dialokasikan terhadap PKH. Tentu, ini merupakan langkah pragmatis namun efektif, mengingat aspek logistik dan administrasi akan lebih streamline. Sumber daya dapat lebih difokuskan sehingga program akan lebih dikembangkan, dan dana yang diperlukan sebenarnya tidak akan berubah atau bahkan bisa lebih sedikit. Selanjutnya, untuk opsi kebijakan yang kedua adalah dengan membangun industri. Pada kasus dijabarkan bagaimana ada keterbatasan terkait sumber daya manusia dan kelebihan dari barang modal berupa tanah yang dimiliki. Merujuk pada teori pembangunan Lewis, transformasi struktural perekonomian akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi secara signifikan. Lewis menjelaskan bagaimana transfer tenaga kerja ke sektor industri akan mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan. Banyak studi yang juga menunjukkan bahwa kawasan industri mempunyai peranan penting dalam peningkatan output perekonomian dan penyerapan tenaga kerja yang lebih besar. Selain itu, studi lain juga membuktikan bagaimana industrialisasi akan memberikan efek domino baik dalam segi ekonomi maupun sosial. Kebijakan tersebut tentu saja memerlukan kerjasama dan kontribusi yang bersinergi antar berbagai pihak. Pemerintah bertanggung jawab untuk membantu warga setempat mendapatkan investasi besar dari pihak swasta dan menyediakan infrastruktur dasar penunjang industri. Dari pihak swasta tentu saja tidak menutup pintu untuk ketersediaan mereka dalam berinvestasi di lingkungan tersebut, serta peranan masyarakat untuk mendukung dan berpartisipasi dalam kebijakan ini. Masyarakat juga menjadi penjaga agar pembangunan yang dilakukan tidak sampai mengeksploitasi lingkungan dan manusia yang ada. Meskipun kedua rekomendasi kebijakan di atas saling melengkapi, namun kami memprioritaskan penguatan pengintegrasian data bantuan sosial lewat program Keluarga Harapan dengan mempertimbangkan evaluasi dan pembenahan data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Kebijakan ini menjadi urgen, mengingat dampak yang disebabkan akibat error akan berakibat pada kerugian material secara langsung kepada masyarakat dan pemerintah. Tidak hanya itu, maladministrasi dalam jangka panjang menghambat tujuan dan proses pengentasan kemiskinan ekstrim di Indonesia.
Kebijakan opsi membuat industri padat karya membutuhkan waktu yang tidak sebentar, serta keterlibatan pihak swasta yang berminat untuk membuat industri di lokasi yang terdapat kemiskinan ekstrim. Tidak hanya itu, sisi ekonomis juga menjadi pertimbangan dari sektor privat, baik aspek strategis lokasi, kesiapan infrastruktur, regulasi pemerintah, maupun kualitas SDM. Berbagai hambatan tersebut membuat kebijakan integrasi lewat PKH dan pembenahan DTKS menjadi lebih rasional dan bisa didorong secepatnya.